Ya, pemirsa JTV Kediri kembali bertemu dengan hal yang luar biasa, di mana momen ini menjadi hal yang patut kita sikapi. Ya, ini kita akan mengangkat tema tentang sampah musuh kita bersama. Di mana memang kalau kita melihat sampah memang terjadi dimanapun berada, apalagi di titik-titik yang tidak terpantau. Dan kondisi ini kerap terjadi di wilayah kota Kediri. Nah, lalu bagaimana secara klausul dan penanganan yang telah dilakukan oleh dinas terkait keberadaan sampah yang menjadi momok dan bahkan menjadi musuh bersama. Utamanya tumpukan selalu terjadi di mana-mana, bahkan tidak sedikit pula mengganggu mata air di sekitar rumah warga. Nah, bagaimana penelusuran tim di mata publik? Terus simak bersama Budi Arya di program Mata Publik dengan mengangkat tema sampah musuh kita bersama. Ya, pemirsa JTV Kediri, saat ini saya memang memantau keberadaan sampah di kota Kediri. Dan di tempat pembuangan sementara TPS Kelurahan Burengan, memang tersedia TPS yang cukup memadai. Tapi toh kenyataannya dari mata memandang, pantauan saya, itu sampah masih dibuang di luar TPS. Dan ini menjadi hal yang seolah kebiasaan masyarakat. Dan ini semoga harus diubah, kebiasaan semacam ini. Saya akan mencoba merangsak masuk ke salah satu petugas TPS di Kelurahan Burengan. Bagaimana sih selama ini pola yang dilakukan dalam hal pembersihan? Apakah menyita waktu? Itu yang pasti ya. Kenyataannya sampah banyak dibuang di luar TPS. Ya, siang Bapak. Kalian Pak Sinten? Pak Jumadi. Pak, ini kan TPS tiap hari full sampah di sini ya Pak. Kan banyak dibuang di luar ya, kebanyakan ya. Itu gimana Pak masyarakat tuh buangnya pung-pung gitu ya, asal dibuang aja? Ada himbauan, ada ada tempatnya. Tapi ya orang lewat di jalan ya itu ya langsung nggak dihiraukan ya? ya kan ya. Kalau ketemu pas lagi ada pegawai ya mau di masukkan, tapi kalau nggak ada ya Asal buang. lempar aja. Pak Jumadi, Ya. apa sih Pak kebanyakan sampah yang dibuang masyarakat sembarangan tuh Pak? Ya Jenisnya gitu? sebenarnya ya sampah rumah tangga lah. Rumah tangga ya? Iya ya, rumah tangga. Kesel nggak Pak kalau melihat semacam itu Pak? Jadi Iya, kalau sangat kesel sekali ya? iya kalau dibilang itu ya salah. Iya. Ya kan udah ada pemberitahuan, udah ada kan kami bilang pada tempatnya. Iya. Dan biar enggak jalan-jalan Iya. Pak Jumadi, apa harapan terkecil Pak agar masyarakat sadar Pak ujung buang sampah sembarangan gitu? Apa harapan terkecil kepada masyarakat? ya kalau bisa ya, kalau pembuang itu Nggak sembarangan ya? enggak sembarangan ya, terus ada sedikit di hati itu ada perasaan lah, Iya. seperti gimana sampah itu membersihkan itu lah. Ya. Ya, Pak Jumadi, Ya. terima kasih waktunya, semangat Bapak ya. Ya, ya. Semoga masyarakat sadar dengan hal ini ya. Ya. Pemirsa JTV Kediri, itulah tadi keluh kesah dari salah satu tukang bersih sampah di TPS, tepatnya di Kelurahan Burengan. Memang kalau buang sampah harus pada tempatnya, kasihan. Kalau petugas harus berjibaku membersihkan di luar TPS kan kasihan. Itu keluh kesah yang dirasakan. Harapannya ini disambut baik oleh masyarakat agar sadar dan membuang sampah pada tempatnya. Selamat siang Bapak, dengan Bapak Sinten nih? Pak Sugiarto. Pak Sugiarto, asli warga kota Kediri Bapak ya? Oh, bukan, saya kabupaten. Perbatasan ya. Ini sangat kita apresiasi dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, himbauan kepada masyarakat yang tidak buang sampah pada tempatnya gimana Pak? Ya cobalah untuk mengerti lah supaya tidak kotor di jalan-jalan itu, ya harusnya ke tempat
pembuangan, jadi nggak bau gitu ya. Gitu aja. Kalau jenengan tahu orang buang sampah sembarangan perasaannya gimana, Pak? Ya kadang jengkel. Iya, ada tempatnya kok buang sampah di sembarang tempat. Gimana gitu? Ya gitu aja, Pak. Harapannya Pak, himbauan yang berdasar. Harapannya supaya orang-orang itu mau mengerti bahwa tempat sampah itu dibuat untuk ditempatkan di situ sampahnya, bukan untuk untuk pajangan saja. Ya gitu aja. Ya, terima kasih Bapak waktunya ya. Ya, pemirsa, itulah tadi warga Kabupaten Kediri. Tadi sebetulnya lewat ya, tapi membuang sampah itu sadar diri loh pada tempatnya. Lah, kita sebagai warga Kota Kediri seharusnya bangga bahwa TPS itu untuk membuang sampah dan bukan untuk pajangan. Itu harapannya. Semoga ini bisa tercipta suatu iklim yang positif dengan apa yang sudah diutarakan sama Bapak dari bukan warga Kota Kediri. Pemirsa JTV Kediri, kalau kita melihat sebuah sanksi yang tertuang dalam peraturan daerah atau perda yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Kediri, jelas bahwa sesuai yang ada ini papan himbauan atau larangan, dilarang buang sampah di sini atau harus pada tempatnya. Ini sesuai Sari Perda nomor 3 tahun 2015, jelas tegas menegaskan bahwa membersihkan sampah di jalan 500 meter atau denda Rp200.000. Bahkan hukuman terberat pidana 1 bulan atau denda Rp10 juta. Bayangkan, tapi toh kenyataannya masyarakat masih melanggar. Harapannya ini bisa menjadi acuan bahwa di setiap TPS tertuang semacam ini. Harapannya ini bisa menjadi acuan baku dan masyarakat memperhatikan akan hal ini. Tetap buang sampah pada tempatnya. Ya, kalau kita lihat kesadaran masyarakat masih minim ya, buang sampah. Minim, masih kurang banget. Sering menemui Pak kayak gitu ya, buang sampah seenaknya sendiri. Tapi kebanyakan sampahnya didominasi sampah apa itu Pak? Kalau rumah tangga ya, kayak apa Pak itu yang kebanyakan dibuang? Sisa sayuran, plastik, sama itu B3 jarang-jarang. Jarang-jarang. Oke. Ya harapannya ini bisa berkurang Pak ya, sedangkan buang sampah. Woi. Itulah pemirsa JTV Kediri. Kalau kita melihat masyarakat tadi itu contohnya nyata, buang sampah sembarangan, kita nongkrong tadi juga barusan dilempar gitu aja. Ya ini menjadi momok tersendiri bagi kita dan harus kita perangi. Kayak gini yang tidak boleh. Harapannya ini bisa terkreat dan bisa terhapuskan pola-pola semacam itu. Ya, pantauan kita langsung ternyata di sini sudah ada proses pembersihan terkait tumpukan sampah, tepatnya di sekitar area mata air Sumberempi. Dan bagaimana secara mekanisme dan pengerjaan apa yang dilakukan, kita akan menanyakan langsung bagaimana langkah yang dilakukan untuk mengatasi semua ini. Ya, selamat siang dengan Pak Imam Mutakin. Siap. Dari Budi Arya, Program Mata Publik JTV Kediri. Pak Imam Mutakin selaku Kepala di LKP Kota Kediri, Bapak ya.
Ya, Bapak, ini kan luar biasa ya kalau kita memantau dari tim kita, itu tumpukan sampah bahkan menjadi musuh kita bersama sesuai tema yang kita angkat. Ya. Tapi toh kenyataannya ini masih terjadi di Kota Kediri. Bagaimana langkah dan peran yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri dalam menyikapi hal ini, Bapak? Baik, memang kalau terkait dengan pengelolaan sampah kita tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Pemerintah kota tidak bisa berjalan sendiri. Ya. Pasti butuh dukungan dari masyarakat Kota Kediri, Ya. khususnya yang berumah tangga. Ya. Jadi kalau kita lihat saat ini, memang ini adalah salah satu bentuk ada warga yang tidak bertanggung jawab, Ya. sehingga sudah ada kita sediakan TPS, Ya. tapi mereka masih membuang di luar area TPS, sehingga terjadilah tumpukan sampah seperti ini. Nah, ini pada saat ini kita coba untuk bersihkan kembali. Jadi kita clearkan area ini supaya nanti tetap bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi ini sampah ini kita angkut, kita ambil, kita kirim ke TPA. Kesadaran masyarakat masih minim. Kalau Senyamang ini, apa sih yang didominasi banyak yang dibuang masyarakat di lokasi yang kita lihat ini masih dekat dengan mata air? Apa yang mendominasi sampah yang kebanyakan dibuang? Ini didominasi oleh sampah organik sebenarnya, Mas. Ini kita lihat kan masih banyak seperti ini bekas bambu gitu ya. Kayu, kemudian juga di bawahnya itu juga sudah ada kompos-kompos yang mestinya itu juga dari sampah organik. Nah, memang kelihatannya kotor karena yang di atas itu adalah sampah non organik. Non organik ya. Jadi ada plastik, ada plastik, ada kemudian pampers juga kita temukan, botol-botol, ada kemasan makanan, minuman, ya itu yang kelihatan memang itu. Nah, itu yang saat ini kita coba bersihkan, kita angkut ke TPA. Mas Imam, sembari mengakhiri obrolan kita nih di program Mata Publik, apa harapan bagi masyarakat utamanya? Ini kan udah menjadi acuan kita bersama untuk kita perangi sebuah sampah. Apa harapan dan himbauan terhadap masyarakat? Sanksi tegas kita gulirkan. Apa nanti yang menjadikan masyarakat bisa teredukasi? Jangan buang sampah sembarangan, ayo buang sampah pada tempatnya biar sadar diri, Mas. Siap. Jadi untuk masyarakat memang harapan kami dari pemerintah Kota Kediri juga merasa memiliki wilayah Kota Kediri. Ketika wilayah mereka dipenuhi dengan sampah yang pasti otomatis banyak efek negatifnya, seharusnya mereka sadar bahwa itu nanti efeknya akan ke mereka diri mereka sendiri. Jadi kita harapkan mereka itu juga ikut bertanggung jawab terhadap sampah. Misalnya ada orang lain yang membuang sampah, diperingatkan. Kami DDLKP khususnya tidak bisa secara langsung 24 jam setiap wilayah kita awasi, monitoring tidak mungkin. Tapi disitulah peran masyarakat supaya ikut bertanggung jawab. Minimal ke diri sendirilah. Membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah seperti itu. Jadi kita harapkan masyarakat itu lebih peduli. Nah, semoga nanti dengan lomba Zero Waste ini masyarakat sedikit demi sedikit sudah mulai peduli nih. Ketika mereka nemuin sampah yang masih bernilai ekonomis, tidak langsung dibuang, tapi dimanfaatkan ataupun dibawa ke bank sampah supaya itu bisa bernilai ekonomis untuk mereka juga. Jadi seperti itu. Terima kasih Mas Imam Mutakin selaku Kepala DLKP Kota Kediri. Terus sukses Mas Imam, jangan patah arang untuk memerangi apa yang namanya sampah. Ingat masyarakat, tadi udah dicanangkan nama Mas Imam bahwa sanksi peraturan daerah itu udah jelas. Ada sanksi perdata denda administrasi dan juga pidana kalaupun tetap ngeyel membuang sampah tidak pada tempat. Ya, pemirsa JTV Kediri, kata prihatin itulah yang saya ungkapkan. Karena apa? Sejauh saya mata memandang tuh, bukan hanya tempat pembuangan sementara atau TPS yang berada di masing-masing kelurahan yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kenyataannya di samping kiri jalan, tepatnya di jalan tembus menuju arah Kelurahan Rejomulyo juga menjadi sasaran empuk bagi para masyarakat yang tidak sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Pemandangan yang tidak lazim ini, sangat terlihat jelas. Dan ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat amat sangat minim dengan tidak mengindahkan peraturan yang ada.
Ya, pemirsa JTV Kediri, kita masih membahas tentang tema yang luar biasa, yakni tentang sampah musuh kita bersama. Dan tidak afdol rasanya kalau kita membahas sebuah sampah tuh tanpa peran seorang pemerhati lingkungan. Nah, di sebelah saya saat ini bersama Ibu Endang Pertiwi yang merupakan Ketua Yayasan Hijau Daun yang bertempat di wilayah Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Ya, kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Endang, mohon maaf nih ganggu waktunya ya. Kita menarik membahas tentang sampah musuh kita bersama yang memang kita ketahui sampah mulai kembali kesadaran masyarakat berkurang dalam membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, kalau sekilas dalam pandangan Ibu Endang, Senyamang saat ini gimana Bu? Sebenarnya kalau dikatakan sampah musuh itu tidak ya Mas, menurut saya pribadi, karena sebenarnya sampah itu bisa menjadikan berkah buat kita yang bisa kita manfaatkan, kemudian bisa didaur ulang sebenarnya seperti itu. Kemudian kalau yang organik bisa dikomposkan. Kenapa jadi musuh itu karena kita nggak bisa mengelola, kita kurang sadar, kita nggak bisa mengolah dan kita nggak menjadikan sampah itu sebagai sahabat seperti itu. Membuang sampahnya ke sungai, kemudian ataupun membuang tidak pada tempatnya. Sebenarnya konsep membuang sampah pada tempatnya itu sudah, menurut saya sudah kurang berlaku ya. Sekarang adalah konsepnya ayo olah dan kelola sampahmu. Yang dulunya buanglah sampahmu pada tempatnya, sekarang kelola dan olah sampahmu. Seperti itu sih Mas. Saat ini kan masyarakat mulai sangat berkurang, bahkan minim ya. Kalau kita lihat sampah yang di TPS masing-masing yang tersebar di 46 kelurahan, atau kenyataannya di luar TPS banyak sekali berserakan. Itu kurang sedap dipandang mata dan juga itu sangat tidak elok, bahkan bisa lari ke sungai. Penyebabnya apa sih Bu yang masyarakat belum sadar sih Bu? Kesadaran itu sebenarnya dibangun dari disiplin ya Mas ya. Mungkin memang negara kita ini kedisiplinannya yang kurang ya. Seperti itu kali ya. Jadi kesadaran itu timbul dari disiplin kita. Kalau kita dari rumah membiasakan keluarga kita untuk disiplin, bagaimana harus memilah sampah, bagaimana harus memperlakukan sampah, insya Allah dengan disiplin juga takut mau membuang sampah sembarangan karena tahu bahwa dampaknya seperti apa yang akan balik lagi juga dampaknya ke kita. Itu insya Allah kalau semua sadar dan semua disiplin tidak akan terjadi membuang sampah ke sungai. Jadi Senyamang ini apa sih yang perlu diterapkan agar masyarakat kembali sadar? Balik lagi ke diri sendiri ya Mas ya. Sebenarnya pemerintah pun sudah memfasilitasi dengan adanya aturan, baik itu perda, perwali dan sebagainya. Tapi itu juga tidak membuat mereka jera untuk berhenti membuang sampah ke sungai seperti itu. Jadi kesadaran itu harus dari diri sendiri, kemudian memulai memulai sadar itu memang merubah mindset, merubah perilaku itu memang sulit. Tapi seharusnya sekarang sudah benar-benar wajib sadar itu. Bumi kita sudah seperti ini dan sampah itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Sebenarnya ada kebijakan dari pemerintah nantinya tidak boleh ada TPA, kan pernah dengar ya Mas ya. Kalau sudah tidak boleh ada TPA, kalau kita nggak segera sadar, terus kemana mau buang sampah seperti itu kan? Nah oleh karena itu sudah saatnya yuk bangun semua dari tidur yang panjang, dari pingsan yang panjang. Monggo kita semua mulai sadar diri untuk mengelola sampah masing-masing. Sebenarnya mengolah sampah itu sangat gampang dan mudah, tinggal kemauan, niat dan disiplin, itu aja sih. Dari masyarakat sendiri ya? Iya, dari masyarakat, dari pribadi masing-masing. Harapan apa Bu? Harapan besar apa nantinya agar masyarakat sadar, utamanya sinergitas dengan pemerintah? Langkah-langkah apa sih yang seharusnya ditempuh dalam menyikapi hal ini supaya kondisi yang bisa dikatakan akut di Kota Kediri, masyarakat bisa kembali sadar? Apa Bu harapan terbesar? Iya, karena masyarakat itu pun harus ada sebuah policy ya. Perwali sudah ada, perda juga sudah ada. Tinggal keseriusan pemerintah dalam menangani ini. Artinya sanksi, kalau memang ada sanksi, segera sanksi itu tegas. Dengan demikian membuat
nilai jera ya, membuat masyarakat itu jadi jera kalau memang sanksinya itu diterapkan benar-benar. Jadi kebijakan dan sanksi yang menekan buat masyarakat itu penting. Itu yang nantinya akan merubah perilaku masyarakat. Kalau hanya sekedar perwali, perda itu kan hanya sekedar retorika, memang itu hanya aturan. Aturan kadang dibuat untuk dilanggar kan, ya. Akhirnya kan masyarakat jadi nggak apa-apa, kemarin saya buang sampah ke sungai juga nggak masalah gitu. Nah sekarang ayo seriusin ini. Mungkin tiap sungai ada CCTV-nya, kemudian masyarakat yang membuang dan itu terekam di situ, ambil tindakan. Seperti itu. Terima kasih Bu Endang Pertiwi, selaku Ketua Yayasan Hijau Daun yang luar biasa udah berkecimpung memperhatikan lingkungan. Harapannya ketegasan itulah yang dibutuhkan saat ini. Karena apa? Tanpa ketegasan itu tidak akan berlaku. Harapannya pemerintah terkait memperhatikan hal itu. Tetap simak saya di Budi Arya, program Mata Publik, bukan mata suarakan fakta. Ya, di tempat pembuangan akhir di areal wilayah lingkungan Klotok di Kecamatan Mojokerto, saya akan mencoba menanyai atau konfirmasi langsung terhadap salah satu yang boleh saya katakan ini seorang pahlawan ya, pahlawan pemilah sampah. Dan inilah yang menjadi sumber mata pencaharian dari masyarakat yang utamanya dominan untuk memilah sampah. Saya akan menanyakan langsung dengan Bapak siapa nih, Pak? Pak Nanang. Ini kan kita apresiasi memilah sampah ini dipilah-pilah itu berapa kategori Pak? Banyak kategori. Ya. Ada kertas gitu, plastik gitu Pak? Iya, semua bisa sendiri-sendiri. Pak Paijan, kalau saya melihat kan ini penyakit masyarakat membuang sampah sembarangan ya. Itu gimana kalau menjadikan? Jangan kan saat ini ngoyo-ngoyo ya, memilah sampah ya. Ini gimana kalau melihat masyarakat yang dominan buang sampah sembarangan? Nggak boleh teman buang sampah. Ya, penangnya buatan bareng loh. Kedai kan potong TTP, awatan lokasi ini nyambah. Mungkin lo mau potong dalan-dalan juga buatan bareng loh. Mungkin kalau lingkungan dia komplain lagi ribuan. Kalau lingkungan bersih. Buahnya gimana Pak? Biar mereka sadar diri gimana? Sadar diri gimana ya? Malah pada tempatnya. Ada tempatnya itu loh sampahnya. Ada dua atau tujuh barangan yang nggak boleh sampah. Terima kasih Bapak ya. Nah, ini kembali ke Bapak satunya, Pak Jiman tadi ya. Pak Nanang, mohon maaf. Pak Nanang, ini kan habis dipilah segini segala macam kertas plastik. Itu nanti ada supplier tersendiri atau distributor sendiri Pak? Ada yang mengambil sendiri. Gitu ya. Udah lama Pak berprofesi menekuni ini Pak? Sudah 25 tahun. Wow, berarti udah anak berapa nih Pak? Dua ya. Dari hasil memilah ini aja ya. Semangat Bapak ya. Ini kalau kita artikan pahlawan pemilah sampah yang luar biasa. Ini membantu dalam arti meminimalisir keberadaan sampah yang imbas dari kurang sadaran masyarakat. Harapannya dengan peran pahlawan pemilah sampah ini, Kota Gede akan semakin bersih. Dan ini dibutuhkan kesadaran dari masing-masing masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya.
pemirsa JTV Kediri, tanpa terasa di akhir perjalanan kita di tema sampah adalah musuh kita bersama di akhir tayangan ini. Harapannya di program ini kita bisa memilah apa yang namanya membuang sampah pada tempatnya. Karena apa? Hal itu sangat bermanfaat bagi orang banyak. Contoh hal di background belakang saya, di tempat pembuangan akhir TPA di wilayah lingkungan Kelurahan Klotok di areal Kecamatan Mojokerto, banyak di masyarakat utamanya untuk memilah sampah. Kalaupun dari masing-masing TPS di tiap kelurahan membuang sampah pada tempatnya lalu dibuang di TPA, akan menghasilkan hasil yang juga bisa dinikmati orang banyak. Pastinya kata bijak yang saya kutip, jangan buang sampah sembarangan, bumi bukan tempat sampahmu. Terus saksikan di program Mata Publik, buka mata suarakan fakta bersama saya Budi Arya setiap jam 4 sore hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.